Jadi waktu proses ganti nama di pengadilan, akhirnya juga ganti identitas gender nggak di pengadilan? Maksudnya Karena gimana? mereka belum pernah melihat ada teman transgender yang sampai ke pendidikan kedokteran. That's what I am catching from them. Oke. Dan sedih juga sih kadang untuk hidup itu kita mesti permisi sama orang lain. Kadang sebenarnya saya memutuskan akhirnya nggak deh, kayaknya saya mau hidup, saya mau bertransisi karena saya merasa ada harapan. Lebih baik saya lanjut hidup sebagai perempuan meneruskan perjuangan ini, atau lebih baik Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Kali ini dalam edisi Belajar Bersama Ana Marsyana dan bersama saya tamu yang luar biasa. Tamu saya selalu orang-orang spesial dong, sama seperti saat ini, yaitu Dr. Allegra Walter. Kita mau ngobrolin apa dengan Dr. Allegra? Tentu ada banyak topik karena Dr. Allegra ini bukan hanya concern tentang kesehatan, tapi juga concern dengan isu-isu sosial yang saya sebetulnya heran karena nggak banyak dokter yang punya concern tentang isu-isu sosial. Dr. Allegra Walter. saya seorang transpuan. Buat apa saya minder gitu loh, meskipun saya berbeda. Ya tapi orang tua waktu itu bilang, aduh kamu olahraga deh biar lebih Maco. laki gitu. Padahal ternyata nih ada isu-isu penting, isu-isu perbedaan, isu-isu human rights yang sebetulnya jarang sekali terbahas. Tadi kan Kakak Allegra udah cerita nih ke kita dari SD, SMP, SMA, bagaimana dia struggle. Tapi kita belum dengar cerita tentang struggle dia waktu kuliah, kemudian koas, sampai akhirnya jadi dokter, itu seperti apa. Dan apakah Kakak Allegra ini juga kan ganti nama ya ke pengadilan. Kita dengar cerita yang lebih lengkap deh dari Kak Allegra. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Ana. Jadi memang waktu kuliah itu adalah periode yang seru banget deh. Itu nggak bisa dilupakan. Serunya dari sisi apa? Seru dari berbagai macam sisi. Jadi tadi saya sempat cerita bahwa dari waktu saya SMP SMA tuh saya tidak ingat bahwa saya mengalami gender dysphoria. Nah ketika kuliah itu saya ingat tahun kedua apa ketiga ya kalau nggak salah, ada salah satu dosen saya yang membawakan kuliah dan beliau sharing bahwa ada kakak kelas saya yang dalam tanda kutip perempuan tetapi ekspresi gendernya maskulin. Tapi akhirnya dia agak dijauhi sama teman-temannya. Itu yang diceritakan. Nah itu seperti kayak aha moment dari diri saya bahwa kayaknya saya bisa nih cerita dengan beliau. Ya, dosen ini. Dan akhirnya saya atur waktu bisa bertemu dengan beliau dan ibaratnya apa yang sudah ada di alam bawah sadar tadi itu keluar semua. Ibaratnya kayak iceberg yang ketutup lautan gitu ya. Nih sekarang ke atas semua. Dan itu sangat apa ya luar biasa overwhelming. Itu liberating ya, liberating. Itu liberating, tetapi saya juga ingat ada berbagai pengalaman traumatik yang saya alami dan itu benar-benar emosi yang ibaratnya tidak terbendung gitu. Tapi untungnya ya setelah saya diskusikan lanjut dengan beliau, waktu itu coping mekanisme saya adalah saya searching sebanyak mungkin tentang topik identitas gender dan akhirnya saya ketemu berbagai macam topik yang SOGI SC related untuk teman-teman semua. SOGI SC itu singkatan dari jadi memang setiap individu kita tuh punya komponen-komponen tersebut. Ada biological kita, identitas gender kita, kemudian juga bagaimana kita mengekspresikan gender kita. Dan itu kompleks banget, iya. Dan it's a spectrum, termasuk orientasi seksual juga itu spektrumnya. Ibaratnya kalau misalnya kita jajarkan ada orang di sini dan di ujung sana pasti ada orang-orang yang di tengah-tengah ini. Dan itulah uniknya manusia, tidak hitam putih selalu karena dalam spektrum kualitas dan gender semuanya berada dalam spektrum masing-masing. Nah itu cukup overwhelming. Saya searching sebanyak mungkin tuh topik tentang
transgender, kemudian gender identity, ekspresi gender, dan itu cukup berat ya untuk memutuskan. Waktu itu saat kuliah saya mau bertransisi karena tadinya saya pikir mungkin saya bisa deh gender neutral dan tanda kutip gitu, menjadi dalam tanda kutip laki-laki yang feminim. Tapi setelah saya coba beberapa bulan, I don't feel like I am gender neutral gitu loh. Dan akhirnya saya memutuskan untuk transisi. Itu pun belum tentu semua orang setuju gitu ya. Sedih juga sih kadang untuk hidup itu kita mesti permisi sama orang lain. Kadang sebenarnya it's your life, it's my life gitu ya. Yes. Dan untuk orang yang masih sering tanya setuju atau enggak tentang topik tertentu. Nah, menurut saya sih kalau kita mau nonton film di bioskop, mau nonton Wonder Woman atau Batman, itu setuju atau tidak itu boleh. Mau makan burger atau pizza boleh, setuju atau enggak. Tapi kalau menyangkut hajatan hidup seseorang, menyangkut dengan ekspresi seseorang, menyangkut dengan identitas seseorang, saya rasa itu nggak adil ya kalau kita jawab tuh setuju atau enggak ya. Karena menyangkut hak hidup orang lain untuk hidup bebas gitu. Untuk teman-teman semua di sini mungkin juga nggak mengalami apa yang teman-teman gender dan sexual minority alami. Jadi it takes a little bit of keluar dari comfort zone untuk belajar sesuatu yang baru dan respect, berempati satu sama lain karena setiap manusia pasti kebutuhannya berbeda. Nah itu pas banget lagi ya, saya balik ke cerita teknikalnya. Saya mau bertransisi, waktu itu saya ingat beberapa bulan before I'm turning 21. Jadi ya kurang lebih 5-6 tahun yang lalu lah ibaratnya. Waktu itu juga saya nanya ke psikiater saya, itu juga waktu itu responnya agak cukup challenging ya, karena waktu itu saya mau koas juga, itu bagaimana pasien melihat saya, terus bisa nggak ditahan dulu gitu sampai nanti saya lulus. Padahal sebenarnya waktu itu saya saking udah membludaknya, saya rasa lebih baik saya lanjut hidup sebagai perempuan meneruskan perjuangan ini, atau lebih baik dalam tanda kutip mati saja gitu, karena waktu itu udah sampai planning kira-kira apa ya cara meninggal dengan yang sangat painless gitu loh. Allegra. Dan saya ingat saya memutuskan akhirnya nggak deh, kayaknya saya mau hidup, saya mau bertransisi karena saya merasa ada harapan di luar semua keadaan saya waktu itu. Dan akhirnya waktu itu pun saya masih bingung ke dokter siapa gitu yang bisa support saya, karena sedihnya juga banyak teman-teman transgender lain yang mungkin backgroundnya bukan kesehatan, bukan medis, mereka nggak tahu, akhirnya belajar dari temannya, seniornya, ataupun dari orang lain yang belum tentu ilmu yang diberikan, anjurannya, guidelines-nya sesuai dengan apa yang dianjurkan dari World Professional Association of Transgender Health gitu loh ibaratnya. Jadinya saya belajar banyak, akhirnya saya tahu tuh dosisnya segala macam, starting points-nya, dan saya beli obat sendiri waktu itu. Ada dua hal yang sangat menyentuh saya. Yang pertama, saya mendengar bahwa Allegra mencari sendiri, searching di internet, di literatur tentang, dan itu bacanya ratusan literatur. Itu yang bagi saya nggak fair sekali di dalam sistem pendidikan, dalam sistem bernegara di negeri ini. Bagaimana seseorang untuk menjadi dirinya sendiri itu harus searching sendiri untuk kemudian sampai kepada pemahaman tentang this is who I am gitu. Itu nggak fair. Nggak fair kedua bagi saya adalah setelah searching sendiri, karena kenapa saya bilang nggak fair, harusnya itu kan dunia pendidikan menolong kita gitu. Dunia pendidikan terutama. Tapi kan dia cari sendiri. Yang kedua, nggak fair kedua adalah sudah searching sebegitu rupa, tadi Allegra mengatakan she feels like she needs persetujuan dari orang lain gitu. This is my life. Why do I need your approval for that gitu? Itu nggak fair yang kedua kalinya. Apa yang kita alamin ya kalau gender dysphoria, it's a very unique feeling.
Karena masuk ke toilet aja diatur cowok masuk Iya, sana, cewek iya, masuk saya sana. harus masuk kemana gitu. Dari SD aja anak laki-laki baris di barisan ini anak perempuan. Waktu itu tuh kalau orang lain mungkin nggak ngalamin yang Betul, kita alamin, tapi waktu betul. kita SD rasanya nggak nyaman. Harus masuk kemana gitu kan. Oke, apakah boleh saya simpulkan juga bahwa sebetulnya kemudian kalau saya dengar cerita dari awal tadi, pilihan masuk ke kedokteran itu sedikit banyak membantu Allegra juga untuk kemudian menemukan, karena di situ pasti kan ada topik-topik tentang biological growth yang kemudian menolong Allegra. Oh oke, so this is not me, this is me. Kemudian tentang mental health dan seterusnya. Apakah itu yang kemudian mendorong Allegra kemudian sampai kepada, meskipun tadi saya tahu berat banget, bahkan sampai pada udah mulai melihat ini kalau aku mengakhiri hidup pakai jalan yang mana ya? Itu aku nggak kebayang sih. Udah planning. Ya, how hard it is gitu ya. Just to be yourself, kamu harus melawan apa ya, tantangan sebegitu berat sampai harus kemudian membuat planning. Kayaknya pilihannya adalah continue life dengan mengubah gender atau finish my life. Dan sampai berapa lama? Aduh, aku agak kesulitan ya, sebentar. Oke. Iya. Ya, nggak fair lah, pokoknya nggak fair gitu, Tapi kembali ke poin. Jadi tadi ya, keputusan mengambil fakultas kedokteran itu sangat menolong Allegra. Yes. Dan tadi psikiater tadi adalah dokter sekaligus dosen yang mengajar di kampus Allegra. Dan sedikit banyak beliau sangat membantu dalam perjalanan saya. Meskipun ya kadang saya merasa mungkin banyak teman-teman di pendidikan tinggi yang nggak tahu bagaimana menghandle saya waktu itu. Maksudnya karena gimana? mereka belum pernah melihat ada teman transgender yang sampai ke pendidikan kedokteran. That's what I am catching from them. Dan ya namanya sesuatu yang berbeda pasti ada tantangannya ya. Mau berbeda dari segi fisik, ras, gender identity, expression, dan ya I believe I might be the first openly transgender woman yang graduate as a physician, as a doctor, dan it's a unique challenge as well as a moral responsibility for me to give back, gak cuma untuk teman-teman trans atau gender non-conforming youth di luar sana, tetapi juga masyarakat as a whole, karena penting juga untuk teman-teman yang berkarir sana untuk melihat bahwa ada orang yang berbeda dan bisa thriving juga in a society. I'm not pointing this sebagai apa ya, sesuatu yang aku harus bangga atau gimana, tapi sebagai apa ya, sesuatu yang hak gitu loh untuk bisa berjuang di masyarakat dan berkontribusi juga di masyarakat tentunya. Saya mau bilang sedikit ya. Jadi Allegra ini mengatakan bahwa dia yang pertama lulus dari universitas itu. Arguably, mungkin ada teman trans lain, tapi aku kan nggak tahu. Mungkin ya, sejauh atau nggak coming out memutuskan nggak transisi. Aku juga. Yang openly maksudnya, yang sejauh ini yang Allegra tahu, kayaknya juga sejauh ini yang saya tahu gitu ya, yang openly sebagai trans woman, studi fakultas kedokteran dan sampai lulus itu, sehingga dia mengatakan tadi pada satu sisi itu memberi suasana yang tidak nyaman bagi teman-teman, tapi pada sisi lain juga secara langsung tidak langsung itu sebuah pendidikan buat mereka bahwa bahwa ada yang berbeda. Exactly. Dan bahwa your gender identity, your gender expression, it doesn't matter in your study. Karena sebetulnya gender identity, expression, orientasi seksual ataupun komponen-komponen perintilan lain itu hanyalah bagian kecil dari manusia, individu as a whole gitu, dan rasanya nggak adil untuk kita di judge hanya berdasarkan satu sisi. Betul. Saja. Pada satu sisi, saya sepakat dengan Allegra bahwa sebetulnya gender identity, your race, your religion, agama itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari paket kemanusiaan kita gitu. Betul. Tapi sayangnya yang bagian kecil, perintilan kecil ini yang sering dibesar-besarkan oleh orang yang kemudian justru menghentikan
mimpi-mimpi. Ya, mimpi-mimpi besar dari orang itu gitu. Jadi ke sana yang saya bisa belajar juga waktu saya kuliah tuh satu, we shouldn't ask for any other person's permission to be who you are. who we are as a human being. Gak perlu permisi pada Orang lain karena kalau kita pernah nanya permisi itu akan memberikan orang lain ide atau otoritasi lah ibaratnya untuk seolah-olah dia berhak gitu untuk menentukan apa tahap hidup yang mau kita jalani. Padahal kan sebenarnya itu hak masing-masing ya. Saya bersyukur saya transisi waktu kuliah karena kalau saya transisi waktu saya kerja atau internship mungkin bisa lebih berat lagi. Karena mau nggak mau salah satu hal yang menjadi privilege saya adalah bisa merepresentasikan diri saya sebagai perempuan meskipun tidak sempurna ya. I'm aware, maksudnya saya juga ada sisi yang mungkin secara fisik gak sempurna sebagai dalam tanda kutip standar beauty kecantikan masyarakat. Tapi seperti apa sih yang sempurna itu? Siapa yang sempurna? Yang cisgender perempuan, apakah dia juga layak disebut sempurna? Ada banyak flaws-nya, ada banyak apa namanya? Nggak tahu ya, definisi sempurna nggak ada bagi saya. Iya. Definisi normal nggak ada bagi saya. Iya kan? Nah, tapi ya jadi belajarnya adalah tadi we should be ourselves dan nggak permisi sama orang lain. Dan kedua mungkin nih ada nih beberapa dosen atau beberapa teman, beberapa guru yang mungkin nggak open minded dan yang biasanya nggak open minded itu mungkin lebih sering bicara gitu. Tapi sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang mendukung, supporting who you are, respecting, bertoleransi, dan juga banyak teman-teman yang santai aja yang sebetulnya nggak gitu peduli juga ya ibaratnya ya, that's your life gitu. Dan penting kita untuk berada di lingkungan, di lingkup teman-teman orang-orang yang mendukung, supporting kita. Dan itu saya rasakan waktu kuliah karena ada beberapa dosen juga yang mungkin tidak open minded tapi ada juga dosen yang open minded. Jadi lebih baik kita ambil pegangan yang orang-orang yang support lah daripada yang membuat diri kita down atau enggak happy. Ya, saya mau underline yang terakhir yang dikatakan ke Allegra. Terutama ini saya tujukan buat teman yang saya nggak sebut namanya yang sudah beberapa hari ini chatting sama saya. Jadi teman ini nggak mau keluar rumah, bahkan nggak mau keluar kamar karena begitu dalamnya trauma bullying yang dia alami gitu ya. Saya selalu mengatakan kepada teman ini, you are normal as you are. Kamu normal senormal-normalnya, karena orang tetangga bilang ini nggak normal karena ekspresi gendernya begini, karena ini sampai sebegitunya dia nggak mau keluar kamar gitu ya. Tolong kalau nonton episode ini ya, jadi you are normal as you are, seperti kata Kak Allegra tadi. Yang poin terakhir dari Kak Allegra saya ulangi lagi di sini, ada orang yang membuli kita, ada orang yang nyinyirin kita, ada orang yang julitin kita. Tapi Kak Allegra bilang ada orang yang support kita. Yes. Ada orang yang sangat understanding dan menyediakan pundaknya untuk kalau mau nangis, nangislah. Jadi pilihlah untuk bergerak ke ruangan yang orang-orang yang support kita gitu kan. Dan Kak Allegra udah membuktikan itu. Jadi tolong ya, seperti saya bilang kemarin, lupakan yang julit-julit, lupakan yang membuli. Ayo keluar dengan orang-orang yang mensupport. Kamu akan mulai menemukan bahwa dunia ini masih ada harapan untuk menjadi bahwa diri banyak sendiri. Orang baik di luar sana. Ya, ini salah satunya adalah Kak Allegra. Dan Mbak Ana. Oke. Oh ya, dan abang di sana juga. Panggil abang atau kakak atau apa? Oh, Oke, iya oke. Kak Allegra, jadi akhirnya transisi waktu kuliah, kemudian koas, terus waktu proses ke pengadilan ganti nama kapan tuh? Mungkin kalau saya bisa sharing juga tentang transisi saya, mungkin teman-teman di sini perlu kita ada gambaran bahwa transisi itu bukan suatu proses yang instan. Semuanya butuh waktu gitu. Gradually. Karena memang waktu salah satu pencetus saya untuk memutuskan transisi ada waktu saya sebelum masuk ke koas, ke dunia kedokteran di Indonesia. Kan ada 4 tahun bachelor's.
sarjana kedokteran, S2 tahun clerkship-nya atau koasnya tadi. Dan setelah itu baru dapat sumpah dokter dan sebagainya. Nah, waktu saya dari bachelor ke koas ini ada periode magang kan kayak apa sih namanya kalau dokter observer lah di rumah sakit gitu. Gimana sih cara kerjanya dan sebagainya. Nah, itu ada anak-anak kecil yang mah itu cowok atau cewek gitu kan, soalnya mungkin waktu itu penampilan udah masih rambut pendek oh tapi gitu emang, mungkin udah nalurinya kelihatan ngondek gimana ya. Mungkin nggak terlalu ngondek tapi feminin gitu, lah saya kira feminin dan itu menunjukkan juga bahwa terkadang di masyarakat kita seolah-olah kita tuh harus fit in ke kategori gender tertentu, dan waktu itu saya nggak nyaman dengar hal itu, dan akhirnya lebih baik ya saya memutuskan to be who I am daripada menjadi sesuatu. Jadi itu triggernya ya, triggernya salah satunya. Dan semuanya proses, nggak instan, dan mungkin kita nggak perlu membandingkan dengan artis-artis transpuan dari Thailand gitu atau Filipina yang terlihat sempurna. Ya mungkin mereka transisinya saat usia kecil. Kita nggak tahu. Sebelum atau dari maksudnya operasinya macam-macam atau emang udah cakep dari sananya kan, ya itu bakat-bakat mungkin genetik orang kan. Tapi intinya benar, saya sepakat, nggak bisa, jangan bandingkan gitu. Setuju. Karena banyak teman-teman yang teman-teman trans yang juga merasa dia menginternalisasi bahwa perempuan tuh harus cantik, bahwa kalau ada transpuan pasti dibandingkan kecantikannya, padahal menjadi perempuan atau merasa dirinya perempuan dalam masyarakat itu nggak ditentukan oleh bagaimana kita how we look like, karena memang nggak ada, ya maksudnya kalau laki-laki kan nggak semuanya kelihatan kayak Brad Pitt, jadi jangan paksa semuanya kayak Angelina Jolie. Iyalah. Itu semuanya proses transisi, makin lama rambut makin panjang. Saya merasa mulai dipanggil Bu kalau saya lagi ke mall sama teman-teman saya. Pakaian juga nambah pelan-pelan dari uang jajan ngumpulin gitu. Belajar tentang makeup segala macam, itu sesuatu yang baru, but it felt waktu koas tadi itu semuanya proses itu lumayan sih. Beberapa tahun yang lalu lah ibaratnya. Dan akhirnya saya changing room juga, kadang changing room sendiri, kadang di tempat perempuan kalau teman-temannya dan ternyata nggak cuma dari beberapa dosen yang suportif, teman-teman yang suportif, ada juga teman-teman perawat, teman-teman dokter, teman-teman perawat itu banyak yang suportif juga. Mix and match, mostly adalah suportif. Tapi yang kurang ada juga, tapi mungkin lebih vokal. Jadi waktu itu saya cukup tertekan karena sempat ditegur terus gitu, rambut panjang ditegur. Sampai dapat surat di waktu itu. Sama dokter atau sama supervisor? Salah satu supervisor, dan itu cukup traumatik juga untuk saya karena I grew up with zero confidence lah ibaratnya, dan untuk saya memutuskan transisi itu adalah turning point. Saya yang tadinya dunia ini kayak di film tuh hitam putih tuh, terus saya melihat mulai berwarna, tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa melihat kebahagiaan itu gitu loh. Jadi mereka merasa ini sesuatu yang berbeda, mereka takut ini nanti. Waktu itu kan juga banyak kecaman dari masyarakat ya, kayak sejak tahun 2016 kan ibaratnya banyak masyarakat yang rasanya makin gak cuma dari isu seksualitas saja, tapi juga dari isu women's right itu kan agak-agak mundur ya kalau saya perhatikan. Mungkin sangat. Dan ya itulah, setiap manusia pasti punya persepsi berbeda, tapi ya dengan kita berkumpul ataupun memegang diri kita sendiri dan juga teman-teman yang supportive, supporting who we are as a human being, yaitu yang perlu jadi pegangan. Dan semuanya itu proses, gak ada yang instan bener-bener kayak majangin rambut, belajar ini itu pengalaman yang gak bisa dilupakan lah rasanya untuk berperan dalam masyarakat ini. Untuk teman-teman transpuan, ya mereka pasti mau perannya sebagai seorang perempuan, tapi kembali lagi ya perempuan juga bervariasi gitu, nggak cuma feminim aja, bisa aja ada yang maskulin dan sebagainya. Saya adalah yang androgen gitu. Saya lahir perempuan, tapi saya androgen gitu. Ekspresi gender saya nggak feminin, iya kan? Oke. Terus proses pengadilan